Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Saputra, NIM 2005-01-035. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya, yaitu pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap perubahan pola komunikasi dan interpersonal remaja di Kecamatan Sidomulyo Timur. Yang pertama, kemajuan teknologi yang pesat di bidang komunikasi telah melahirkan banyak inovasi dan gagasan baru. Ide yang bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi manusia menjadi lebih efektif. Salah satu inovasi yang mempermudah proses komunikasi adalah telepon seluler atau yang biasa disingkat dengan kata ponsel. Ponsel menjadi media komunikasi yang sangat digemari oleh berbagai kalangan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak besar pada aktivitas manusia. Teknologi yang tumbuh pesat di saat ini merupakan teknologi data di mana bagai informasi teknologi Association of America yang disingkat oleh ITAA. Teknologi data ialah rancangan, kajian, pertumbuhan, ataupun sistem data lewat jet-jet, khususnya aplikasi fitur lunak seperti fitur keras. Dan media sosial adalah contoh produk terkini yang dikembangkan melalui teknologi. Media sosial merupakan wadah di mana berfokus pada kehadiran pengguna dan memudahkan dalam beraktivitas. Juga dapat dikatakan sebagai hubungan antar pengguna sebagai hubungan sosial. Media komunikasi mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Media komunikasi yang paling populer digunakan di kalangan mahasiswa adalah media sosial sebagai salah satu alat komunikasi antar teman maupun dengan guru dan orang lain dengan pemanfaatan dalam belajar. Bahkan dosen sebagai motivator dan edukator dalam kegiatan belajar mengajar idealnya mampu mempertimbangkan waktu pembelajaran selain mempermudah penyampaian pesan atau informasi secara efektif dan efisien. Media komunikasi juga berfungsi untuk menambah daya tarik informasi yang akan disampaikan, sehingga semakin meningkat, memperbaiki, dan memperbaharui taraf hidupnya seiring perkembangan peradaban semakin maju. Akibat perkembangan teknologi komunikasi, muncul kemudahan-kemudahan yang diterima masyarakat. Muncul juga sosial media yang merupakan media yang baru digemari berbagai kalangan. Salah satu kemudahan yang didapat adalah kemudahan mencari dan juga bertukar informasi melalui sosial media. Saat ini, handphone yang merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi tidak hanya berfungsi untuk alat menelepon maupun mengirim pesan, tetapi telah berkembang menjadi teknologi yang lebih canggih dengan adanya aplikasi-aplikasi terbaru yang sengaja diciptakan untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Perkembangan teknologi seperti ini telah memberikan warna-warna baru yang melengkapi kecanggihan handphone masa kini. Aplikasi-aplikasi instan atau mobile messenger telah berhasil merengkuh pasar dan digerundungi oleh penduduk dunia, tak terkecuali oleh remaja Indonesia. Masuk dalam pengguna mobile internet dengan rentan usia paling muda se-Asia Tenggara, yaitu dengan persentase 21%, pengguna mobile internet di Indonesia berada di rentang usia 18 tahun. Diikuti dengan 32% pengguna usia 18-24 tahun, yaitu 33%. Di rentang usia 25 sampai rentang usia lebih dari 35 tahun sebanyak 50%. Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi. Melalui isi pesan yang berbasis web, dikarenakan internet selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan. Hal ini menjadikan media sosial lebih hypernym dibandingkan sebuah referensi khusus terhadap berbagai pengguna atau rancangan. Banyak sekali media yang digunakan orang-orang, mulai dari Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan mesin pencari informasi, portal musik, YouTube, dan lain-lain. Hal ini secara tidak langsung dapat merubah perilaku dan budaya sekitar. Untuk menanggapi konflik yang peneliti ambil, peneliti memakai teori SOR, di mana teori ini ialah reaksi dari seseorang di saat menerima stimulus dari media, dan seseorang dapat memperkirakan efek apa yang akan didapat dari media massa terhadap reaksi. Khalayak teori ini menunjukkan antara aksi dan reaksi dengan asumsi
media massa dapat menimbulkan efek atau respon, yakni perubahan sikap. Effendi menambahkan bahwa masalah utama penelitian komunikasi massa tidaklah bagaimana memperbaiki sikap dan tingkah laku masyarakat, melainkan bagaimana media massa merespon kepentingan pribadi dan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori SOR, stimulus organisme respon. Pada tahun 1930-an, lahir suatu model klasik komunikasi yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi. Teori SOR ini berupa objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Menurut stimulus respon ini, efek yang ditimbulkan oleh reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Asumsi dasar dari model ini adalah media massa menimbulkan efek yang terarah, segera, dan langsung terhadap komunikan. Unsur-unsur dalam model ini adalah pesan stimulus. Konsep penyebab perubahan berdasarkan stimulus yang berkomunikasi dengan organisme dan termasuk dalam prinsip komunikasi merupakan dasar dari teori ini. Maka teori ini merupakan kaitan dengan media dengan pengguna. Media yang berisi berbagai macam stimulus yang menghasilkan interaksi yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing pengguna. Media sosial Instagram merupakan stimulus dalam penelitian ini dengan organisme remaja di Sidomulyo Timur, dan respon yakni merupakan pola komunikasi interpersonal. Metodologi penelitian. Strategi guna mempelajari sekelompok populasi maupun sampel tertentu berdasar pada ideologi positif adalah penjelasan dari pendekatan kuantitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel biasanya secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian, dan pengolahan data bersifat kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi hipotesis yang telah disiapkan. Alasan penggunaan pendekatan kuantitatif ialah untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara pengaruh penggunaan media sosial Instagram dan perubahan pola komunikasi interpersonal yang berdasarkan filosofi positivistik. Penelitian korelatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini. Koefisien korelasi digunakan dalam penelitian korelasi untuk mengukur sejauh mana variabel dalam suatu komponen berhubungan dengan variabel lainnya. Penelitian menggunakan penelitian korelatif dikarenakan penelitian ini korelasi antara pengaruh penggunaan media sosial Instagram dengan perubahan pola komunikasi interpersonal remaja. Itulah sekian hasil dari laporan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.